Pernah nggak kamu merasa kalau cara kamu melihat dunia justru jadi batu sandungan buat dirimu sendiri? Kadang, tanpa sadar, kita membatasi diri hanya karena kebiasaan berpikir yang udah kita anggap normal. Coba bayangkan, gimana kalau hidup yang kamu impikan itu sebenarnya bisa kamu raih, asal kamu berhenti nerima hal-hal yang nggak sesuai dengan harga dirimu sendiri? Dan mulai berani ngomong apa yang sebenarnya kamu mau, tanpa rasa bersalah. Di video ini, gue bakal bahas betapa kuatnya efek dari mengenal keinginan diri sendiri dan punya nyali buat mengutarakannya. Terutama kalau bicara soal hubungan, baik itu sama pasangan, teman dekat, bahkan keluarga. Lo akan lihat sendiri gimana perubahan kecil di pikiran bisa bikin lo ngobrol dengan cara yang beda. Lebih jujur. Lebih percaya diri. Dan yang paling penting, lo bakal jalanin hidup dengan arah yang jelas. Gue juga bakal bagiin satu latihan praktis yang bisa lo coba langsung. Bukan teori kosong. Latihan ini bisa bantu lo keluar dari kebiasaan menahan diri, dan mulai hidup dengan lebih berani. Oke, sebelum kita lanjut, kasih tahu gue dong, kalian tim 1 atau tim 0? Kalau kamu suka videonya, tulis angka 1 di komentar. Kalau nggak nyambung sama kamu, ketik aja 0. Simpel. Tapi feedback lo sangat ngebantu gue bikin konten yang lebih pas buat lo. Sekarang mari kita mulai cerita dari awal. Dulu, waktu gue masih tinggal di kota kecil bernama Seruni, banyak orang bilang, jangan ribet, jangan banyak maunya, hidup tuh harus nerimo. Ucapan kayak gitu terus gue denger dari guru, tetangga, sampai orang tua. Lama-lama, kata-kata itu nempel di kepala. Gue pikir jadi orang yang gak banyak nuntut itu tandanya bijak. Gue percaya kalau gue cukup sabar dan gak bikin ribut, hidup bakal ngasih yang terbaik. Jadi gue diam, pasrah, dan nunggu. Tapi, yang datang malah rasa hampa. Rasanya kayak, ada bagian dari gue yang terkunci di balik pintu yang gue sendiri kunci dari dalam. Gue ngerasa hidup yang sebenarnya buat gue malah gak pernah gue dekati, karena gue terlalu takut buat ngambil langkah. Setelah banyak hal terjadi, baru gue sadar, pasrah terus-terusan bukanlah kerendahan hati. Tapi itu justru bikin gue mandek. Gue jadi takut minta tolong. Takut kelihatan egois. Padahal sebenarnya, keinginan itu bukan hal yang harus disembunyikan. Dan dari situ, gue belajar satu hal yang cukup bikin mata gue kebuka lebar. Orang, terutama perempuan, punya ketertarikan tinggi pada cowok yang punya arah hidup. Cowok yang tahu apa yang dia mau, dan bisa ngomongin itu tanpa terbata-bata. Bukan yang agresif, tapi yang mantap dan yakin. Contohnya, pas lo bilang dengan tenang, gue pengen hal ini dalam hidup gue, itu lebih dari sekadar kalimat. Itu sinyal. Sinyal bahwa lo punya visi. Lo punya prinsip. Dan lo nggak takut untuk menunjukkan siapa lo sebenarnya. Cewek nggak cari cowok yang nunggu keajaiban. Mereka pengen seseorang yang bisa berdiri tegak atas pilihannya. Dan lo tahu nggak? Berani ngomong jujur soal keinginan lo itu bukan kelemahan. Itu kekuatan sejati. Tapi ingat, ini bukan soal jadi keras kepala. Beda jauh. Orang yang keras kepala biasanya nutup kuping dari pendapat orang lain. Tapi orang yang punya pendirian, dia tahu apa yang dia mau, tapi juga punya empati. Dia bisa dengerin, bisa menghargai, tapi tetap berdiri di atas keyakinannya. Dan itulah yang mulai gue praktekin dalam hidup sekarang. Gak selalu mulus, tapi jauh lebih memuaskan. Lo juga bisa. Dan lo layak buat hidup yang sejalan sama nilai-nilai lo sendiri. Waktu lo mulai nemuin titik keseimbangan antara keinginan pribadi dan rasa hormat ke orang lain, lo bakal ngerasa ada energi baru yang keluar dari dalam diri. Dan energi itu nyata banget, apalagi pas lo lagi ngejalanin hubungan sama orang lain. Sekarang, gue mau tantang lo buat nyobain satu latihan kecil tapi powerful banget. Mulai hari ini, coba ucapin kalimat, gue pengen, minimal 5 kali dalam sehari. Gak peduli siapa lawan bicaramu, teman, keluarga, rekan kerja, bahkan kasir di minimarket. Misalnya, gue pengen es kopi yang lebih pahit, bisa ya? Atau, gue pengen jalan sore ntar habis maghrib. Awalnya emang mungkin agak kikuk, apalagi kalau lo terbiasa nahan pendapat atau bilang, terserah aja. Tapi kalau lo terusin, perlahan-lahan ada yang berubah. Suara lo jadi lebih mantap. Badan lo berdiri lebih tegak. Dan percaya diri lo mulai kelihatan, bahkan sebelum lo sadari. Orang lain juga bakal ngerespon beda. Mereka bakal lebih dengerin lo. Bukan karena lo marah-marah,
tapi karena lo nunjukin kejelasan dan ketegasan. Dan waktu lo bawa sikap ini ke hubungan romantis, efeknya makin terasa. Jangan lagi bilang, ya, kalau kamu mau sih, kita bisa ketemuan kapan-kapan. Langsung aja, gue pengen ngajak lo makan malam hari Jumat. Simple? Iya. Tapi efeknya gede banget. Cewek respect sama cowok yang jelas ambil keputusan, bukan yang narik ulur kayak sinyal wifi di desa. Lo nggak perlu jadi keras atau dominan, cukup tegas dan tahu apa yang lo mau. Perubahan cara pikir ini bisa ngubah cara lo jalanin hidup sepenuhnya. Saat lo mulai jujur sama keinginan lo sendiri, dan punya nyali buat ngomongin itu, lo lagi nyusun pondasi buat hidup yang lo pilih sendiri, bukan hidup yang lo terima aja karena keadaan. Lama-kelamaan, lo bakal lebih banyak ketemu orang yang tulus dan koneksi yang gak dangkal. Cewek bakal ngelihat sisi lo yang baru, tenang, yakin, dan gak takut buat nunjukin keinginan. Dan itu, bro, daya tarik yang susah ditandingi. Tapi jangan salah kaprah, jadi tegas itu beda banget sama jadi sombong. Hubungan yang sehat dibangun dari saling paham dan saling dengerin. Kalau lo bisa bilang dengan jelas, gue pengen ini, sambil juga siap denger, tapi gue pengennya yang ini, dari pasangan lo, disitulah hubungan lo punya pondasi kuat. Gue ngerti, buat sebagian dari kita, jujur soal keinginan itu bisa bikin jantung deg-degan. Apalagi kalau selama ini kita takut ditolak, takut dibilang egois. Tapi justru di situ letak keberaniannya. Buka suara bukan kelemahan, tapi langkah pertama buat bertumbuh. Setiap kali lo bilang, gue pengen, dan lo berdiri teguh di situ, lo lagi ambil langkah kecil ke arah hidup yang lebih lo banget. Bukan hidup versi orang lain. Minggu ini, coba terusin latihan tadi. 5 kali sehari ucapin, gue pengen, ke siapa aja. Lihat gimana sikap lo berubah. Dan lihat gimana orang-orang mulai ngerespon lo dengan cara yang beda. Mungkin selama ini lo udah lama jauh dari versi dirimu yang paling kuat dan paling asli. Tapi sekarang saatnya dia balik muncul ke permukaan. Ini awalnya. Awal buat jadi cowok yang lo bayangkan selama ini. Cowok yang yakin, yang tahu arah, dan yang cukup berani buat ambil langkah. Lo pantas dapetin hidup itu. Dan dunia juga pantas kenal sama lo yang terbaik. Kalau lo ngerasa video ini bikin lo mikir atau ngebantu, tinggalin komentar di bawah. Tekan tombol suka, dan subscribe juga biar lo nggak ketinggalan konten-konten lain soal psikologi, mindset, dan pengembangan diri. Ingat, lo punya kendali penuh atas hidup lo sendiri. Percaya sama diri lo, terus jujur, dan jangan pernah berhenti bergerak maju. Lo udah lihat sendiri, kekuatan buat ngerubah hidup lo nggak datang dari luar, tapi dari cara lo ngomong, mikir, dan bertindak setiap hari. Hal sekecil berani bilang, gue pengen, bisa jadi titik balik yang gede banget. Ini bukan cuma soal ngomong jujur, tapi soal menghargai diri sendiri dan nunjukin ke dunia bahwa lo layak didengar. Perubahan gak harus dramatis, cukup konsisten. Sedikit demi sedikit, lo bakal jadi versi lo yang paling solid, yang tahu tujuan, punya nyali, dan gak takut buat ngejar hidup yang lo mau. Ingat, dunia ngerespon lo berdasarkan gimana lo ngeposisikan diri. Jadi mulai hari ini, posisikan diri lo sebagai orang yang pantas dapat yang terbaik. Jangan nunggu momen tepat, ciptain momennya. Karena kalau lo nggak ambil langkah pertama, siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi? Ayo, waktunya hidup sebagai lo yang seutuhnya. Versi lo yang kuat, jelas, dan nggak main-main.